Shalom, selamat pagi. Selamat pagi ya, puji nama Tuhan. Kita boleh berada di tempat ini dengan kesehatan, semua karena berkat Tuhan yang begitu luar biasa. Kita akan mulai untuk ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang untuk bangkit berdiri, kita akan berdoa terlebih dahulu minta pimpinan daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh berada di tempat ini Bapa, untuk kami boleh dapat berbakti, kami boleh dapat datang dengan kesehatan, kekuatan, semua karena pimpinan dan anugerah Tuhan yang betul luar biasa baik bagi kami. Bapa, kiranya Tuhan tolong ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, sehingga semuanya kami boleh dapat berjalan dengan lancar, dengan tidak kekurangan suatu apapun juga. Tuhan tolong sehingga kami pun juga boleh dapat pulang membawa berkat Tuhan yang sungguh luar biasa. Berkati untuk rekan-rekan kami yang belum hadir di tempat ini Tuhan, ataupun yang sedang beribadah online di rumah, kiranya Tuhan sama memberkati mereka seperti Engkau memberkati kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami serahkan ibadah kami dari dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom, shalom ya. Selamat pagi, selamat beribadah. Tuhan Yesus begitu sungguh luar biasa baik bagi kita semuanya. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, itu semua karena berkat Tuhan. Kita naikkan lagu pujian, masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan
luar biasa baik untuk kita semuanya ya. Kita masih akan tetap bersuka cita, kita akan tetap memuji nama Tuhan, kita naikkan lagu pujian, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Segala yang
tekad kita untuk selalu memuji nama Tuhan. Kita akan siapkan hati kita untuk lebih lagi mendengarkan firman Tuhan. Kita akan terima berkat Tuhan yang sungguh luar biasa. Kita siapkan hati kita. Kita naikkan lagu pujian, Bapakku Datang. Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Kita katakan sekali lagi, Bapakku datang. Bapakku datang, oh Yesusku, menyembahmu di sini. Ku percayakan, oh Yesus, ada bagiku. Tak usah ku takut Tuhan, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Kita naikkan lagu pujian ini dengan penuh iman kepada Tuhan. Betul Tuhan, kami tidak perlu takut karena Engkau selalu beserta kami Tuhan. Bapakku datang. Bapakku datang, haleluya, menyembahmu di sini. Ku percayakan, haleluya, ada bagiku.
Terima kasih Tuhan. Betul Tuhan, Kau kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih Tuhan, memiliki Tuhan yang begitu luar biasa baik dan begitu baik dalam kehidupan ini Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan urapi Tuhan hamba-Mu yang menyampaikan firman. Setiap kehidupannya makin bertambah dan bertumbuh di dalam kehidupan akan Tuhan, dan boleh membagikan berkat pada kami semuanya, sehingga kami pulang pun juga memperoleh berkat penopang Tuhan dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari, karena firman-Mu pelita dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan satu tema, pengenalan akan Kristus. Nanti akan diambil di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat 1b sampai yang ke-16. Bapak Ibu Saudara, mengenal dengan tahu tentu berbeda, ya. Kita bisa tahu si A, si B atau siapapun juga, belum tentu kita kenal secara pribadi di dalam kehidupan mereka. Tetapi kalau kita berkata tentang mengenal atau kenal, itu adalah satu hal di mana kita akrab dengan seseorang, dekat dengan seseorang, dan ada hubungan yang spesial dengan seseorang. Kalau kita mengenal keluarga kita dengan baik, berarti kita selalu bersama-sama akrab di dalamnya, dan ada hubungan yang indah dengan keluarga kita. Nah, saudara-saudara, mengenal Tuhan Yesus itu berbeda dengan sekedar tahu. Ada satu pengalaman di dalam kehidupan kita, ada satu perubahan di dalam kehidupan kita. Minggu yang lalu kita sudah bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Bapak Gembala tentang dewasa di dalam Kristus. Bagaimana kita memerlukan saudara seiman, hamba-hamba Tuhan, orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, untuk kita sama-sama bertumbuh di dalam Dia. Dan ada satu perubahan di dalam kehidupan kita. Dan salah satu hal yang saya kemudian merenungkan, teringat juga di dalam pengenalan kita akan Kristus, semakin kita mengenal Dia, maka kita akan bertumbuh di dalam Dia, dan kita akan bertambah dewasa di dalam Dia. Pak Herman akan membacakan di dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-1b sampai yang ke-16. Cukup banyak ayat-ayatnya, mari kita akan simak bersama-sama. Filipi pasal 3 ayat 1b sampai ayat yang ke-16. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus, dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati.
Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian, dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal, hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah, tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Amin. Bapak Ibu Saudara, kalau kita meneliti kitab Filipi, ini berbicara tentang sukacita, sehingga disebut kitab Filipi ini adalah kitab sukacita. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu Saudara membaca dari pasal yang awal sampai yang akhir, itu banyak kata-kata sukacita. Bahkan di dalam Filipi 4 dikatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ya, jadi ada kata-kata sukacita. Tetapi ketika saya merenungkan di dalam pasal yang ketiga ini, ternyata di tengah-tengah apa yang Rasul Paulus katakan tentang sukacita, bahkan ada tentang damai sejahtera. Tetapi Rasul Paulus juga memberikan satu peringatan-peringatan ya kepada jemaat di Filipi pada waktu itu. Ya, saudara-saudara, di dalam ayat yang ke-1b sampai yang ketiga, ini adalah peringatan Rasul Paulus kepada jemaat untuk waspada, untuk berjaga-jaga dan berhati-hati. Ya, jadi mereka itu diingatkan, hati-hatilah, berjaga-jagalah. Ya, terhadap apa Bapak Ibu Saudara untuk berhati-hati dan berjaga-jaga itu? Dikatakan di sini ada satu kata yang kalau kita pikir mungkin ini kata yang kasar ya, kepada anjing-anjing katanya ya, terhadap anjing-anjing. Saudara, orang-orang Yahudi sering mengatakan orang-orang non-Yahudi itu anjing. Tetapi sekarang Rasul Paulus membalikan lagi kepada mereka. Merekalah katanya anjing-anjing itu. Nanti kita akan melihat apa artinya ya. Bahkan di dalam terjemahan yang lain dikatakan anjing-anjing yang ganas. Nah saudara, dikatakan seperti itu karena orang-orang ini merusak ajaran Kristen. Ajaran Kristus yang murni. Dikatakan mereka adalah pekerja-pekerja yang jahat, guru-guru palsu, penyesat-penyesat. Ya, mereka itu menyesatkan ajaran kekristenan, ajaran tentang Kristus. Apa saudara-saudara? Mereka disebut penyunat palsu, artinya mengacaukan iman Kristen. Mereka melakukan hukum Taurat dan mengatakan bahwa sunat secara lahiriah itu membawa keselamatan. Dan Rasul Paulus menyatakan bahwa keselamatan itu hanya karena kasih karunia saja. Hanya karena melalui Kristus. Dan ketika kita percaya kita memperoleh keselamatan itu. Tetapi orang-orang ini, para pengacau ini yang disebut anjing-anjing, penyesat-penyesat, guru-guru palsu dikatakan seperti itu oleh Rasul Paulus. Mereka ini hanya menjalankan ibadah secara lahiriah saja, tetapi pada dasarnya mereka itu jauh daripada Tuhan. Yang Rasul Paulus katakan bukan berarti mereka tidak boleh melakukan hukum Taurat, tetapi Rasul Paulus tidak mau orang-orang itu disesatkan bahwa keselamatan itu hanya melalui hal-hal yang lahiriah. Tetapi yang Rasul Paulus mengatakan sunat dalam hati itu, sunat hati itu yang dikerjakan oleh Roh Kudus, itulah yang membawa kepada keselamatan. Jadi semuanya dikerjakan oleh Kristus di dalam kehidupan kita ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup pribadi kita. Oleh karena itulah Rasul Paulus memberitahu ya kepada orang-orang, kepada jemaat-jemaat di Filipi yang mulai dibimbangkan dengan pengajaran-pengajaran palsu seperti ini. Kemudian Rasul Paulus memberi contoh kehidupannya. Kita akan melihat kesaksian
Rasul Paulus dari ayat 4 sampai yang ke-7. Ya, kesaksian Rasul Paulus sehingga dia ingin memberitahu kepada orang-orang mengapa harus bersukacita di dalam Tuhan. Mengapa surat Filipi ini dikatakan surat sukacita. Dia menyatakan banyak kata-kata sukacita. Karena di dalam Kristus ada sukacita yang tidak dunia berikan di dalam kehidupannya. Kita akan melihat kesaksian Rasul Paulus. Yang pertama itu adalah masa lalu Rasul Paulus. Dia mengatakan tentang dirinya, kesaksian hidupnya, bahwa hal-hal lahiriah itu yang dulu Rasul Paulus lakukan dan ada di dalam kehidupannya, itu menjadi satu kebanggaan Rasul Paulus. Bahkan orang-orang melihat Rasul Paulus ini begitu hebat. Seorang muda tetapi begitu hebat. Rasul Paulus katakan dia disunat hari ke-8, itu menandakan bahwa dia adalah orang Israel asli. Dia adalah suku Benyamin. Ingat Bapak Ibu Saudara, suku Benyamin ini adalah salah satu suku di mana raja yang pertama itu menjadi raja Israel, yaitu Saul. Saul ini dari suku Benyamin, ya. Dia dikatakan orang Ibrani asli, dia katakan seperti itu. Dia berbahasa Ibrani, ya. Dia orang Ibrani asli. Bahkan dia mengatakan saya orang Farisi. Wah, orang Farisi ini adalah orang yang paling hebat melakukan hukum Taurat. Tidak ada cacat celaknya, dia katakan ketika dia melakukan hukum Taurat dalam kehidupannya. Wah, kalau saya merenungkan Bapak Ibu Saudara, bisakah kita melakukan ya setiap titik daripada firman Tuhan itu dikatakan dengan tidak bercacat celak, tetapi dia melakukan hukum Taurat itu di dalam kegiatan, artinya dia punya semangat untuk apa? Untuk menganiaya jemaat. Karena pada waktu itu ketika kekristenan timbul, sebelum ada nama Kristen sebagai jemaat yang mula-mula, yang disebut orang Kristen itu jalan Tuhan, orang-orang yang mengikuti jalan Tuhan, maka orang-orang tidak suka. Oleh karena itulah, maka Rasul Paulus salah satunya, dia mengejar orang-orang dari satu tempat kepada tempat yang lain untuk menganiaya jemaat. Dia merasakan bahwa apa yang ada di dalam dirinya itu adalah satu kemegahan, satu kehebatan, satu keuntungan yang luar biasa. Dia sebagai orang yang berpengaruh di antara orang-orang yang lainnya. Tetapi yang luar biasa adalah satu kebalikan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Dia mengatakan kepada orang-orang pada waktu itu, teristimewa kepada jemaat di Filipi dan hari ini kepada kita semuanya, bahwa masa lalunya yang dianggap orang itu begitu hebat, bagi Rasul Paulus sekarang itu adalah satu kerugian, katanya dikatakan seperti itu. Ya, itu adalah sampah, dikatakan seperti itu. Itu tentang masa lalu daripada Rasul Paulus. Yang kedua adalah masa sekarang atau masa kininya bersama dengan Kristus di dalam pertobatannya. Setelah pertobatannya, pada satu waktu Yesus datang secara pribadi ketika dia dalam perjalanan hampir dekat Damsyik. Pada waktu itu dia bertemu secara pribadi ketika Tuhan Yesus sendiri menyapa Rasul Paulus. Dan pada waktu itulah dia kemudian bertobat. Setelah mengalami pertobatan dan dia menyerahkan diri kepada Tuhan, dia melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Dan satu hal yang luar biasa dia katakan, ini ada ya Bapak Ibu Saudara di dalam ayat yang ke-8 tadi, waktu pengenalan kepada Kristus itu dikatakan itu adalah satu hal yang luar biasa, karena yang dulu itu adalah kerugian dan sampah di dalam kehidupannya. Tetapi bagi Rasul Paulus, mengenal Yesus sekarang itu adalah satu kemuliaan dibandingkan betapa hebatnya orang-orang menganggap dia yang dulu. Tetapi pada waktu dia bertobat dan mengenal Kristus secara pribadi di dalam hidupnya, dibentuk oleh Kristus di dalam kehidupannya, itu adalah satu kemuliaan. Dia katakan mengenal Kristus itu adalah kemuliaan, dan iman kepada Kristus itu adalah ibadah sejatinya di dalam kehidupannya. Ya, bukan yang lainnya. Tetapi ketika dia beriman kepada Kristus, maka itu adalah ibadahnya. Yang dulu ya dikatakan, kalau kita melihat nanti ya saudara-saudara, itu sudah berlalu. Ya, kenapa? Karena iman kepada Kristus itu adalah sesuatu hal yang luar biasa. Dia merasakan kasih karunia Tuhan di dalam kehidupannya.
Dan di dalam kehidupannya pada masa kini ada timbul satu kerinduan di dalam kehidupan Rasul Paulus untuk terus melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Semuanya dia merasakan apa yang terjadi di dalam kehidupannya itu adalah kasih karunia daripada Tuhan. Oleh karena itulah di dalam kitab Efesus tidak aneh dia mengatakan bahwa hanya karena kasih karunia kita diselamatkan. Karena dia sudah mengalami secara pribadi. Dan sekarang kepada jemaat di Filipi, dia menceritakan lagi hal seperti itu. Bagaimana semuanya karena kasih karunia Tuhan. Ketika dia dibenarkan, itulah kasih Kristus di dalam kehidupannya. Itulah kemurahan ya Tuhan di dalam kehidupannya. Sehingga selalu timbul satu kerinduan, ya, satu keinginan bagi Rasul Paulus untuk terus melakukan kehendak Tuhan. Melakukan firman Tuhan di dalam hidupnya. Hidupnya sudah berubah setelah mengenal Kristus. Ya, hidupnya bukan yang lama lagi, Bapak Ibu Saudara, ya. Tetapi Rasul Paulus semakin merindukan suatu persekutuan dengan Tuhan. Bahkan di sini dikatakan mengenal Tuhan itu bukan saja mengenal hal yang enak ketika semua keadaan enak, tetapi dia mengatakan dia ingin bersama-sama di dalam penderitaannya Kristus, di dalam kematiannya, tetapi juga di dalam kebangkitannya. Dia tahu bagaimana Kristus menderita untuk manusia di dalam dunia ini yang berdosa. Dan dia juga tahu bagaimana Kristus telah mati, tetapi Kristus tidak mati seterusnya, bangkit dan naik ke surga. Dan Yesus itulah yang menemui secara pribadi kepada Rasul Paulus. Dan itulah imannya juga. Ya, kalau saudara membaca di dalam 1 Korintus, bagaimana cerita tentang kebangkitan, ya, bahwa ada kebangkitan bagi orang mati yang di dalam Kristus. Itu adalah satu iman kita, bahwa ketika kita mati tidak binasa bagi orang yang percaya, tetapi ada kebangkitan, ya. Tubuh yang jasmani ini akan diubahkan, kata firman Tuhan, dalam sekejap menjadi tubuh kemuliaan untuk kita bertemu dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini adalah satu hal yang Rasul Paulus katakan, ya, kepada jemaat di Filipi pada waktu itu. Jadi pada masa sekarang dalam kehidupannya, dia ingin selalu memuliakan Tuhan di dalam kehidupannya. Kita melihat hal yang lainnya, ya saudara-saudara, bahwa masa yang akan datang, ya, itu adalah di dalam Kristus. Kalau saudara membaca ayat yang ke-13 sampai yang ke-16 di situ, ya, saudara-saudara, dikatakan bahwa sekarang tujuan hidup Rasul Paulus itu bukanlah dirinya sendiri lagi, ya. Masa yang akan datang itu ada satu tujuan. Bukan sekarang saja dia melakukan kehendak Tuhan, tapi dia menuju kepada masa yang akan datang, ya, dalam kehidupannya. Kita akan membaca dalam Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Filipi pasal 3 ayat 20. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, biarlah ini juga menjadi iman kita bersama. Bahwa kita hidup pada masa kini, tetapi juga kita harus punya tujuan pada masa yang akan datang. Kita hidup sebagai warga negara Indonesia karena kita tinggal di Indonesia, tetapi kita juga punya kewarganegaraan di surga. Ya, jadi kewarganegaraan kita di dalam surga, di mana kita menantikan Tuhan Yesus, Tuhan Sang Juru Selamat hidup kita. Itulah yang diyakini oleh Rasul Paulus, sehingga dia mengatakan ada kebangkitan bagi orang yang mati di dalam Kristus. Jadi ada satu tujuan di dalam kehidupannya. Tujuannya itu adalah melupakan apa yang sudah di belakangnya. Segala kehidupan masa lalunya yang menjadi kebanggaan di dalam kehidupannya, yang menjadi satu sorotan bagi orang-orang dan memuji dia, bagi dia sekali lagi itu adalah sampah, ya, masa lalunya itu. Tetapi masa sekarangnya di dalam Kristus ini, maka itulah yang harus dia lakukan. Tadi dikatakan untuk hidup bersama dengan Kristus, melakukan kehendaknya, dan dia bukan saja itu, tetapi dia punya masa
depan, yaitu sebagai tujuan di dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita akan bersama-sama merenungkan tentang kesaksian Rasul Paulus yang dikatakan kepada jemaat pada waktu itu, ya, jemaat Filipi, tetapi hari ini juga kepada kita semuanya. Saudara, mari kita lihat juga masa lalu kita, ya, masa lalu kita yang berdosa, yang Tuhan sudah panggil pilih kita menjadi anak-anaknya karena kasih karunia Tuhan, sekali lagi karena anugerah Tuhan, maka Bapak Ibu Saudara itu kita harus tinggalkan. Masa lalu kita itu yang menjadi bagian di dalam hidup kita, segala dosa kita, segala kejahatan, segala sikap kita yang memberontak kepada Tuhan, itu harus kita tinggalkan, yang melawan kepada Tuhan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku, Rasul Paulus katakan, itu yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Dan sekarang masa kini kita, ya, masa sekarang kita setelah mengenal Kristus, maka hidup kita harus ada di dalam Kristus, ya, bagi Kristus, di dalam Kristus dan bagi Kristus, ya Bapak Ibu Saudara. Artinya hidup kita harus ada di dalam pengenalan akan Dia, bersekutu seperti Rasul Paulus punya satu kerinduan untuk selalu bersekutu dengan Dia. Itulah juga kita bersekutu seperti kita saat ini beribadah bersama-sama, bersekutu secara pribadi di rumah kita masing-masing, membaca merenungkan firman Tuhan. Seperti minggu lalu dikatakan bahwa kita bisa bertumbuh menjadi dewasa melalui doa kita, melalui firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah yang mengajarkan, melakukan firman Tuhan dan berbuah bagi Kristus. Mari kita membaca di dalam Filipi pasal yang ke-1 ayat 21 dan 22. Ya, sebagai ayat yang terakhir. Filipi pasal 1 ayat 21 dan ayat yang ke-22. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang baik, jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Nah, Bapak Ibu Saudara, inilah yang Rasul Paulus katakan. Ketika sekarang dia hidup, itu artinya memberi buah. Ya, ini berbicara mengenai memuliakan Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, biarlah ini menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Ketika masa lalu kita itu sudah kita buang, ketika kita bertobat dan kita hidup sekarang di dalam Kristus dan bagi Kristus, artinya hidup kita memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka saudara-saudara, ingatlah, kita harus berbuah bagi Kristus. Apa yang bisa kita lakukan? Minggu lalu dikatakan Tuhan memberikan kita karunia-karunia. Pakai karunia-karunia itu, apapun itu juga. Ya, kalau mungkin ibu-ibu yang sudah sepuh atau ada pria-pria gitu ya, kaum bapak yang merasakan tidak bisa apa-apa, apapun yang bisa kita lakukan, kita bisa berdoa di rumah, mendoakan, berdoa syafaat dan lain sebagainya. Kita bisa say hello kepada jemaat, ya, kita bisa memperhatikan, semuanya adalah pelayanan kita di dalam Tuhan. Bukan saja di mimbar ini kita bisa melayani, di depan sini kita bisa melayani, tetapi di rumah kita, di lingkungan kita di mana kita bisa bekerja, kita bisa melayani, menjadi kemuliaan nama Tuhan. Dan saudara-saudara, di tengah-tengah lingkungan kita dimanapun kita berada, saudara, melalui kehidupan kita yang percaya kepada Kristus, iman kita, orang lain bisa melihat bahwa ada Kristus di dalam hidup kita. Itu juga bisa menjadi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, masa kini kita seperti yang Rasul Paulus katakan tadi, sebagai kesaksian di dalam kehidupannya, kita selalu mempunyai kerinduan untuk bersekutu, mengenal Dia lebih dalam lagi. Ya, Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat Filipi, tapi sekali lagi hari ini kepada saudara, kepada saya, untuk kita mempunyai satu persekutuan untuk mengenal lebih dalam lagi di dalam Dia. Dan Bapak Ibu Saudara, masa lalu kita dan masa kini itu akan kita tinggalkan ya di dalam dunia ini, karena kita akan menuju kepada masa depan kita. Masa depan kita itulah tujuan hidup kita yang sesungguhnya, yaitu tempat yang kekal yang Tuhan sediakan bagi kita semuanya. Sehingga kita tidak perlu khawatir lagi, kita tidak perlu lagi bingung dan takut di dalam kehidupan kita.
Meskipun mungkin hidup kita sekarang menderita, banyak kesulitan, banyak tantangan yang harus kita hadapi. Tapi semuanya satu kali akan ditinggalkan. Masa lalu kita sudah tinggalkan. Masa kini yang sekarang bersama dengan Tuhan, masa sekarang ini juga kelak akan kita tinggalkan. Dan tujuan hidup kita ke depan ada bersama dengan Dia yang Tuhan sudah sediakan. Tadi saya katakan satu tempat yang kekal bagi kita. Itulah tujuan hidup kita yang sesungguhnya. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya merenungkan ya, kalau kita mempunyai pengenalan yang mendalam di dalam Dia, tentu tidak banyak kekhawatiran di dalam hidup ini. Tentu tidak banyak ketakutan di tengah-tengah situasi yang masih mengalami kesulitan pada masa pandemi ini. Ya, mungkin kita juga sedang memikirkan, ada orang tua yang sedang memikirkan anak, menantu, cucunya. Ada suami yang sedang memikirkan istrinya, istri memikirkan suami, ya. Atau anak-anak sedang memikirkan orang tua, atau anak-anak muda sedang memikirkan masa depannya. Saudara, saya dalam perenungan saya secara pribadi, saya mengatakan Tuhan, ketika mungkin kami saat ini ada dalam keadaan sakit, ada dalam masalah kehidupan. Tapi kalau mengenal Dia secara mendalam dalam hidup kita, maka segala ketakutan, segala kekhawatiran di dalam hidup ini akan hilang. Kenapa saudara? Maka apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Filipi menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Ya saudara-saudara, bahwa kita akan bersukacita di dalam Dia. Akan ada damai sejahtera yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kita. Cuma satu hal yang menjadi pertanyaan di dalam kehidupan kita, bagaimana pengenalan kita kepada Kristus? Apakah sekedar di KTP kita atau surat baptis kita, pengenalan kita sampai di situ saja? Ataukah kita ada satu kerinduan terus di dalam hidup ini mengenal Tuhan semakin mendalam dalam kehidupan kita, sehingga sekali lagi timbul sukacita, hilang takut, hilang kekhawatiran, karena kita yakin Tuhan pelihara hidup kita. Selama 2 tahun ini di masa pandemi ini ada banyak hal yang kita hadapi. Ada saudara-saudara yang terkena COVID, tetapi Tuhan memberikan kesembuhan. Ada mungkin usaha-usaha yang kita alami, ya, sedang mengalami masalah-masalah, tetapi saya percaya Tuhan terus pelihara. Buktinya saudara-saudara semua sehat hari ini, ya, bisa makan, bisa minum dengan sukacita yang daripada Tuhan. Itulah bukti pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Akhir daripada firman Tuhan, kesimpulan yang pertama, pengenalan akan Kristus, ya, itu adalah satu perubahan dan pengalaman hidup kita secara pribadi. Semakin kita mengenal Dia, akan ada terus perubahan di dalam kehidupan kita. Untuk kita ingin rindu menjadi serupa dengan Dia, memiliki karakter seperti Dia. Ya, pengalaman kita harus punya pengalaman secara pribadi dengan Tuhan di dalam kehidupan ini. Yang kedua, mari sekali lagi lupakan apa yang di belakang kita. Ya, apa yang menjadi hal-hal yang sudah kita lakukan, segala dosa kita, kejahatan kita, itu harus kita lalukan. Tetapi hari ini, saat ini kita masih diberikan kesempatan hidup di dunia ini, bekerjalah, menghasilkan buah, ya, dan kita berlari kepada tujuan hidup kita yang sesungguhnya. Di seberang sana, di surga yang mulia, Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita. Terakhir, saudara, pengenalan kita akan Kristus akan memberikan kita damai sejahtera dan sukacita di dalam Kristus. Ayat yang paling akhir kita akan baca di dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-19, biar menjadi berkat bagi kita semua. Filipi pasal 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara percaya? Amin. Dia akan memenuhi segala keperluan kita. Dia akan memelihara hidup kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Karena Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus, Allah pencipta langit dan bumi ini, Allah yang memiliki segalanya, yang akan melimpahkan kepada Bapak Ibu Saudara apa yang kita perlukan di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Herman, Tuhan berkati. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan tutup ibadah kita. Kita berdiri bersama-sama. Kita akan masuk di dalam doa penutup. Bapa di dalam surga, kami bersyukur
kami bisa beribadah hari ini, memuji mengagungkan Tuhan. Biarlah semuanya sungguh menyenangkan hatinya Tuhan, bahwa kami sungguh-sungguh merasakan kami punya Allah yang baik, Allah yang luar biasa di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan juga buat firman Tuhan yang sudah di dalam keterbatasan hamba-Mu kami semua mendengarkan. Biarlah baik yang mendengar maupun menyampaikan memperoleh berkat dari kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu itu menjadi suluh, menjadi pelita di dalam kehidupan kami. Dan janji-janji firman Tuhan kami aminkan di dalam hidup ini, bahwa Tuhan sungguh akan memelihara hidup kami, memenuhi segala kebutuhan kami, sehingga kami tidak perlu khawatir. Tetapi biarlah Tuhan kami hidup sungguh-sungguh menjadi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan, melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih karena kasih karunia Tuhan, kami boleh dipanggil dan dipilih menjadi anak-anak-Mu. Dan kalau Tuhan masih memberikan kami waktu dan kesempatan, kami sungguh-sungguh ingin Tuhan mengenal Engkau semakin mendalam dalam kehidupan ini. Karena kami punya tujuan hidup. Hidup kami yang lalu dan hidup kami masa kini satu kali akan berakhir. Tetapi hidup kami yang baru bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga, itu menjadi satu bagian hidup kami yang kelak. Ketika Tuhan memanggil kami, Tuhan itu adalah satu kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan di tempat yang kekal, surga yang mulia. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu, baik yang hadir maupun yang tidak hadir, yang ada di rumah, yang beribadah secara online. Kalau ada di antara mereka yang dalam keadaan sakit, Tuhan mau menjamah di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberikan kesembuhan. Kalau ada masalah, pergumulan, kekurangan, Tuhan yang memberkati dengan berkat yang berlimpah, membukakan jalan bagi masalah-masalah kehidupan ini. Kami serahkan Tuhan pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga kepada Tuhan. Biarlah kami serahkan Tuhan segala usaha, segala pekerjaan daripada anak-anak-Mu Tuhan. Supaya mereka beriman kepada Tuhan, Tuhan yang memberkati dalam setiap usaha mereka, pekerjaan mereka. Anak-anak muda, anak cucu kami di dalam sekolah, Tuhan di dalam pendidikan, di dalam kuliah. Berikan hikmat supaya mereka boleh berhasil dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan lebih daripada itu, biarlah mereka kelak menjadi generasi penerus yang memuliakan nama Tuhan. Dan kami juga semua yang sudah dipanggil dan dipilih oleh Tuhan, biarlah hidup kami boleh menjadi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan di tengah-tengah lingkungan di mana kami berada. Terima kasih Tuhan, kami tetap berdoa buat bangsa dan negara kami. Biarlah kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang akan menolong, memberikan hikmat baik kepada pemerintah di pusat maupun daerah. Biarlah Tuhan, ketika pemerintah menangani pandemi dan dampaknya, kami percaya Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk tangan-tangan yang memberikan persembahan, yang mengembalikan miliknya Tuhan. Tuhan berkati dengan berkat yang berlimpah. Sebentar kami mau pulang, sertai perjalanan kami yang jauh maupun dekat. Lindungi kami, sampaikan kami dengan selamat di rumah kami. Terima kasih buat mereka yang sudah melayani sepanjang ibadah ini. Pakai pelayanan mereka semakin indah di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami percaya kami semua yang hadir maupun yang ada di rumah, semua sudah diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga. Kasih karunia dan rahmat daripada Tuhan Yesus yang tak berkesudahan. Dan persekutuan Allah Roh Kudus akan menyertai hidup kita semua. Mulai saat pagi hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan bersama, amin. Tuhan memberkati. Kita nyanyikan satu pujian, aku melupakan apa yang telah di belakangku.